Ya, Bapak. Oke, saya ceritakan ya, Pak. Eh, saya secara pribadi dulu ya, sepakat banget tidak ideal menurut saya. Secara pribadi ya, ketika ada PA yang langsung bertindak sebagai PPK. Saya membayangkan Kadis, Pak Sekda, Inspektur harus merangkap juga sebagai PPK. Itu fungsi kontrol, check and rechecknya bisa jadi tidak optimal. Tapi apa boleh buat ya? Mendagri mengaturnya seperti itu gitu. Makanya mau nggak mau mudah-mudahan ya, siapa tahu Pak Aris nih mungkin mau melakukan judicial review atau mau nuntut agar ada apa ke Mahkamah Konstitusi barangkali ya, biar diperbaiki Mendagri itu. Tapi apa boleh buat nih, sekarang aturannya masih mengantarkan seperti itu. Nah, saya pernah bahas juga Pak dengan teman-teman yang menyusun regulasi di LKPP sama di Kemendagri. Gimana konteksnya ketika PA itu bertindak sebagai PPK? Pasti jawabannya standar nih. Kan ada PPTK jawabannya itu ya. PPTK pejabat struktural satu tingkat di bawah PA. Yang sebenarnya kalau kita lihat PPTK itu ranahnya ranah keuangan PPTK. Tapi sejak PP 12 2021, PP 12 2019 dan Permendagri 77 nomor 3 tugas tambahan baru PPTK. Yang PPTK bukan pelaku pengadaan, tapi sejak hadirnya PP 12, Permendagri 77, PPTK ditambahkan lagi satu tugas pengadaan. Walaupun dia bukan pelaku pengadaan. Menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa. Maka pertanyaan Bapak, yang pertama yang perlu Bapak persiapkan, kalau saja Bapak terpaksa harus bertindak sebagai PPK, maka Bapak wajib didik dengan paham betul para PPTK-nya Bapak, gimana agar menguasai pengadaan. Tadi setuju tuh Pak Kabak Pengadaan menyarankan Bapak Ibu para kepala SKPD jangan sendirian, hadir bersama pasukan-pasukannya biar dengar juga, biar tahu juga. Kita lihat nih Bapak Ibu, kebayang kalau umpama Bapak Ibu dikaruniai kabit, pegang kegiatan di dalamnya ada pengadaan, nggak paham tentang pengadaan kan apa ya rasa-rasa nggak pas gitu ya. Makanya Bapak doktrin nih gimana caranya PPTK Bapak menguasai tugas nomor 3, menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa. Kalau Bapak memang punya keterbatasan kesibukan untuk bisa optimal secara operasional pengadaan sebagai PPK. Memang PPK operasional Pak, apalagi nanti Bapak semangat e-purchasing ya. Itu yang namanya PPK, ngumpulkan referensi harga, melakukan negosiasi. Mampukah Pak Kadis melakukan itu? Pak Kaban melakukan itu? Nggak yakin saya mampu, pasti capek, ya kan? Makanya yang diamanatkan untuk bantu-bantu adalah PPTK di tugas nomor 3. Kalau di tempat Bapak ada pengangkatan PPK, maka PPTK tidak terlalu ngapa-ngapain di tugas nomor 3. Tapi kalau di tempat Bapak Ibu tidak ada pengangkatan PPK, maka siap-siap para PA yang bertindak sebagai PPK akan dibantu oleh PPTK untuk melaksanakan tugas nomor 3. Dan PPTK jadinya akan sibuk sekali menjalankan tugas yang nomor 3. Jadi kalau secara peraturan keuangan daerah, Bapak yang akan bantu Bapak nyiapkan semuanya adalah PPTK jadinya. Walaupun sebenarnya tugas PPTK itu nomor satu, nomor dua saja sebenarnya. Mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan. Yang kedua, menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran. Di dalamnya dikasih kalimat operasional. Yang tugas nomor satu, nyusun jadwal, monep, laporan. Yang tugas nomor 3, nyiapkan laporan kinerja, nyiapkan dokumen administrasi pembayaran, nyimpan dan menjaga dokumen. Itu saja sebenarnya tugas PPTK. Tapi karena Mendagrinya bilang PA KPA bertindak merangkap sebagai PPK, jadi aja PPTK yang bantu. Ini alternatif yang pertama yang bisa Bapak jalankan. Yang kedua nih, Pak. Masih masih yang kedua, yang ini yang kedua ya. Yang kedua. Kalau saja Bapak berhasil membuat PPTK-nya Bapak memenuhi syarat kompetensi untuk diangkat jadi PPK, tapi Bapak tidak angkat dia jadi PPK. Misalnya ya, ada kabit Bapak, berhasil Bapak doktrin dia harus lulus sampai PPK tipe C atau PPK tipe B. Maka nanti pada saat Bapak bikin surat tugas pengangkatan PPTK tersebut, Bapak bisa tambahkan 13 tugas ini di surat tugasnya. Ini saya perlihatkan contoh surat tugas pengangkatan PPTK ya. Nah ini, buat Bapak Ibu yang berhasil membuat PPTK-nya bersertifikat PPK tipe C semuanya, syukur-syukur bisa PPK tipe B, Bapak Ibu para PA bisa membuat surat tugas seperti ini.
Jadi sekarang surat tugas ya Bapak Ibu nggak bikin SK lagi. Kalau Bapak Ibu masih masih pengen bikin SK ya berarti harus AN Bupati. Tapi kalau umpama nggak pakai AN Bupati, jadinya kalau ngangkat PPK, PPTK jadinya pakai surat tugas. Areal 12 huruf Areal apa 12 ya. A4 di gara-gara Permendagri 1 2023 nih. Ini contoh saja. Memerintahkan nama-nama terlampir sebagai PPTK misalnya. Ini melaksanakan tugas PPTK, mengendalikan, melaporkan tadi ya, menyiapkan dokumen, sampai ini tadi menyiapkan dokumen pelaksanaan pengadaan barang jasa. Nah, kalau saja Kabid Bapak memenuhi syarat untuk diangkat jadi PPK, sementara Bapak tidak angkat dia jadi PPK, dia tetap PPTK, maka 16 tugas PPK yang dipegang oleh PA, maka ada 13 yang bisa dipindahkan. Yang tidak dipindahkan apa? Tanda tangan kontrak tetap Iya. Bapak. Kembali ke undang-undang, yang tanda tangan kontrak tetap PA, sesuai dengan undang-undang. Kemudian yang tidak Bapak limpahkan lagi tanda tangan SPPBJ. Tapi yang lainnya Bapak bisa pindahkan. Bahkan e-purchasing pun Bapak bisa pindahkan. Cuman tidak sampai tanda tangan surat pesanan. Nah, beberapa daerah sudah menjalankan pola seperti ini, Pak. Untuk PA yang merangkap jadi PPK, bertindak sebagai PPK. PPTK-nya dia gojlok, biar semuanya bersertifikat sampai memenuhi syarat. Bahkan kalau saya tidak salah mana ya, Malang kalau tidak salah. Gimana? Eh, wa- Malang ya, mohon maaf kalau Ya, saya salah ya. silakan. Wali kotanya itu sampai mempersilahkan kepala SKPD boleh mengusulkan apa ya kalau bahasa ngobrolnya dinonjobkan kalau seandainya umpama ada pejabatnya yang belum memenuhi syarat kompetensi di pengadaan barang jasa sampai seperti itu gitu boleh mengusulkan untuk penonjoban kalau umpama tidak memenuhi syarat boleh nih siapa tahu Pak Sekda mau menerapkan kebijakan itu atau kayak di Depok yang tidak bersertifikat tukin TPP potong 30%. Wah mantap saya ngomporin nih saya ngomporin saya ngomporin tapi itu kebijakan ya mesti hati-hati. Nah, ini bisa Pak jadi alternatif yang kedua yang akan Bapak jalankan Kamu taruh dulu eh, kan? ketika PPTK-nya Bapak memenuhi syarat bisa dilimpahkan seperti ini. Kalau PPTK Bapak tadi tidak memenuhi syarat, mungkin Bapak bisa bikin surat tugas pengangkatan PPTK-nya seperti ini. Ntar saya perlihatkan lagi. Contoh surat tugas pengangkatan PPTK yang PPTK-nya tidak memenuhi syarat. Nah, nanti mungkin bisa saja Bapak dalam pelaksanaan tugasnya nanti Bapak minta dia, nah ini PPTK membantu PA-KPA yang bertindak sebagai PPK. Jadi minta PPTK-nya bantu-bantu. Bantunya apa? Bantu menyiapkan, bantu menyiapkan, bantu menyiapkan, bantu menyiapkan, bantu menyusun, bantu menyiapkan, bantu menyusun, bantu menyiapkan. Ini untuk yang alternatif pertama, kalau Bapak pengen memberdayakan PPTK-nya Bapak. Alternatif yang kedua, Bapak berdayakan dengan menambahkan tugas PPTK. Nah, pilihan yang lain, Pak, ini bukan di aturan pengadaan barang, bukan di aturan keuangan, tapi di aturan pengadaan barang jasa. Yang namanya PA-KPA, PA, KPA, PPK itu tidak bagus kalau kerja sendirian. Makanya di peraturan pengadaan barang jasa pemerintah dimunculkan lagi ada tiga pihak. Dia bukan pelaku pengadaan. Ada yang namanya tim teknis, ada yang namanya ahli, ada yang namanya tim pendukung. Nah ini, Bapak silahkan tetapkan ini tim teknis, ahli atau tim pendukung. Tapi jangan sampai salah nih, karena masing-masing ada ciri khasnya, masing-masing ada job desk-nya. Misal contoh tim teknis. Tim teknis ini ciri khasnya dia diangkat berdasarkan SKPD-nya. Dia diangkat berdasarkan KLPD, Kementerian Lembaga Perangkat Daerah. Tugasnya ada tiga, bantu-bantu, ngasih masukan, ngerjakan tugas tertentu. Ini tim teknis. Yang mengangkat PA, yang menugaskan PA. Kemudian ada lagi yang namanya ahli. Ahli ini kayak tim teknis, tapi dia dihadirkan bukan karena asal instansi, dia dihadirkan karena keahliannya. Bisa perorangan, bisa tim. Tugasnya apa? Ngasih masukan, ngasih penjelasan, ngasih pendampingan, bantu pengawasan. Ada lagi yang namanya tim pendukung. Kalau ahli yang menetapkan PPK, tim pendukung yang menetapkan PPK. Kalau tim teknis yang menetapkan PA. Ada lagi yang namanya tim pendukung. Ini yang bantu-bantu urusan administrasi kegiatan Bapak. Nyiapin laporan, nyiapin foto-foto kegiatan. Nah, ini juga nih Pak, pilihan ketiga yang bisa Bapak hadirkan. Tidak tahu saya, rasanya nggak pernah dengar saya. Tidak boleh lagi ngangkat yang namanya tim teknis itu nggak pernah dengar saya Pak. Karena di dalam peraturan yang namanya PAKPA ya dibantu lah. Misal contoh, Dinas Kesehatan, ada pekerjaan konstruksi pembangunan puskesmas misalnya. PPK-nya apoteker. Nggak mungkin lah paham detail tentang konstruksi. Makanya silakan PPK Dinas Kesehatan minta tolong Kepala Dinas Kesehatan bersurat kepada Kepala Dinas PU bantuan personil yang akan dijadikan tim teknis.
Kalau ahli ini contohnya konsultan atau dia bukan konsultan, dia PNS juga, tapi dia punya keahlian. Misal contoh di UKPBJ kan ada advisor nih, 2 orang ya. Ya, Bapak bisa manfaatkan tuh untuk menjadi tim ahli di kegiatan Bapak. Karena keahliannya kan juga bisa. Ada tim pendukung, bisa Bapak manfaatkan juga untuk bantu-bantu bikin laporan, bikin notulen, bikin berita acara, foto-foto kegiatan, mendokumentasikan, bikin video, itu namanya tim pendukung. Yang penting Bapak nanti uraikan tugasnya dengan jelas ya. Misal saya bukakan contoh eh, pengangkatan tim teknis. Nah, ini contoh. Pak Dokter, sebelum Siap Bapak? sebelum mungkin Bapak lanjut, sebenarnya yang dimaksud tadi Pak Daeng tadi Honor ya Pak, menanyakan terkait dengan Pak honor. Kepala Bapeda tadi, ya memang itu arahnya ini sebenarnya ke honor Pak. Ya, saya udah tebak Pak. Kita Makanya juga saya mau paham jawab ini nanti. bahwa kalau di Perpresnya kan Perpres pengadaan barang dan jasa kan jelas Pak ini bagian dari organ pengadaan dalam arti PA apa PPK itu kan bisa dibantu oleh tim teknis. Tetapi masalahnya sekarang kalau kita mengangkat mereka ini kan eh, tentu personil ini menganggapnya ini tugas tambahan Pak. Oh, Apalagi oke. mungkin lintas tupoksi nih yang mau diangkat menjadi tim teknis ini. Nah, tentu mereka yang akan di apa namanya diangkat untuk memikul tugas tambahan ini tadi kan ya selama ini juga harus ibaratnya juga dia harus linear juga paralel juga ini dengan termasuk misalnya tambahan penghasilannya yang dulu itu kan ada honor. Sekarang ada Perpres 33 itu Pak. Kita terkait dengan SSH ya. Itu memang sudah tidak membolehkan mereka ini untuk diberikan honor. Ini juga rejimnya Menteri Keuangan juga ini Pak, Kemenkeu juga ini. Jadi sudah banyak rejim kan ya. Nah sebenarnya tadi itu yang tiga itu saya kira kalau dimungkinkan Pak secara aturan untuk masih bisa kita honor, ya itu akan bagus supaya membantu kan. Karena tadi Siap. tugas PA itu sebenarnya sudah sulit itu kalau PA kita mau nongkrongi RAB apa semua kan. Nah, sudah sulit itu. Nah, itu mungkin tugasnya tim ahli, tim teknis tadi atau direksi lah misalnya. Tapi sekarang masalahnya mereka ini nggak bisa lagi dihonor, Pak. Karena Siap. Perpres 33. Jadi sebenarnya arahnya itu mereka ke sana tadi, Pak. Siap. Iya Pak. Siap, saya udah tebak pasti. Arah pertanyaannya pasti ujung-ujungnya honor. Makanya nanti kita munculkan beberapa alternatif ya. Saya izin lanjutkan dulu nih, Bapak, Ibu. Nah, ini untuk tim teknis, Bapak tinggal bikin surat tugas misalnya menjelaskan tim teknis dinas Bapak ya. Bapak mau kasih tugas apa nih? Misal nih, berikan masukan dalam penyusunan spek teknis, berikan masukan dalam penyusunan HPS, bantu buatkan rancangan kontrak dari sejak awal kita minjam misalnya udah kita jelaskan dia mau ditugaskan apa. Nanti dalam surat tugasnya butir-butir kerjaannya udah kita sebutkan. Begitu juga ya, kalau ahli itu kan konsultan misalnya, ya di dalam KAK udah kita jelaskan, dia mau ditugaskan seperti apa. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan utamanya sebenarnya, honor. Ini memang yang agak disayangkan ini. Narasi di pengadaan terkadang tidak matching dengan narasi di keuangan. Makanya dalam penerapannya jadinya pada ngatur strategi ya Pak. Contoh strategi yang paling sering dipergunakan. Orang-orang yang ditugaskan jadi tim teknis itu memang tupoksinya dia sehingga tidak akan nagih-nagih lagi honor. Itu yang paling sering dipergunakan. Yang kedua, banyak yang akhirnya membuat siasat ya Pak. Contoh, dia cari cantolan yang bisa mendekati. Misal sederhana ya, misal contoh sederhana, yang jadi tim teknis, ketika memang dia banyak bekerja dari sisi keterampilannya dia juga dijadikan sebagai tim pengelola kegiatan. Jadi ada honor pengelola kegiatan. Jadi cantolan honornya dipaksakan dengan memunculkan 2 penugasan ya sebagai tim teknis, tapi nanti untuk honornya dia sebagai honor bagian dari pengolah kegiatan. Ada juga yang mengedepankan kalau hadir ini dia mengandalkan keahlian keilmuannya dia dijadikan narasumber. Jadi honornya honor narasumber. Ada yang sampai seperti itu Pak, teknik-teknik yang dilakukan gitu kan. Ada juga yang kemarin, tapi saya nggak tahu hasilnya seperti apa, berusaha untuk bersurat ke Kemendagri, minta izin untuk membuka persetujuan kepala daerah boleh menetapkan honor penyelenggara swakelola, honor tim teknis, honor tim pendukung. Ada juga yang bersurat. Cuman saya belum tahu ya jawaban Mendagri ini seperti apa. Nah, boleh nih mungkin ya Bapak, Ibu, mungkin Pak Sekda
boleh juga nih bersurat minta penguatan. Tapi kalau umpama memang tidak dilakukan seperti itu, ya saran saya tadi mungkin menggunakan strategi-strategi lain ya. Misal seperti contoh dengan menggunakan cantolan honor pengolah kegiatan, honor narasumber, honor yang memang kita lihat di dalam Perpres dan di dalam peraturan kepala daerah ada cantolan yang memungkinkan. Misal contoh saya ya Pak ya, saya dihadirkan di beberapa paket-paket strategis ya. Kalau dijadikan tim teknis nggak nyambung, instansi saya bukan instansi teknis gitu kan. Tapi karena saya bisa dikit-dikit, saya PNS, nggak mungkin saya dijadikan konsultan, makanya saya dihadirkan menjadi ahli gitu. Nah, honornya nggak ketemu tuh yang pas itu. Misal nih, saya dihadirkan di LKPP, bikin modul-modul pelatihan, bikin soal-soal ujian, uji kompetensi. Sama LKPP saya dihadirkan sebagai ahli. Honor saya, honor narasumber. Jadi walaupun saya bikin bukunya 3 bulan, 4 bulan, tapi saya dikasih honor pada saat saya presentasi memaparkan isi buku yang saya buat gitu. Nah, ada yang akhirnya pakai triki-triki seperti itu Pak untuk memunculkan cantolan tadi. Kalau mau dijalankan bisa seperti itu gitu kan ya. Kebayang kan Dinas Kesehatan minta bantuan tim teknis dari PU sementara nggak ada honornya. Itu rasanya gimana gitu kan ya. Makanya mungkin bisa jadi hadirnya teman-teman dari PU siapa tahu cantolannya honor narasumber. Ada juga ini Pak ya, di beberapa daerah kan sudah ada yang menerapkan single salary, nggak ada lagi honor-honor. Itu mau minta bantuan dari dinas teknis nggak enak sekali. Akhirnya triknya mereka udah pakai kampus. Orang-orang kampus yang dihadirkan dengan pendekatan ahli, sehingga mereka bisa menghadirkan pemberian honor ahli atau honor narasumber tadi. Jadi apa ya, gara-gara rezim ini ya Pak, ini kita kerjanya jadi 2 kali berpikir ya untuk mencari cantolan yang lebih sesuai mungkin ya, mensiasati lah kalau kira-kira bahasa sederhana.